Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Dan terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja, Yang Mulia. Tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu Pak, di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Ya. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera Lah, apalagi nih. lihat secara langsung. Ya. Yang tengah yang dicoblos. Ya. Yang Mulia, Ya, itu kan kesimpulan. Bapak kami tidak boleh keberatan. kesimpulan. Ya, Amburadur saksi nih guys ya. ya statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo. Lalu Ya, Pak Sambo guys. KM5 Pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang ke sini. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan puasanya, dilancarkan rezekinya, dijauhi dari mara bahaya teman-teman. Baik teman-teman, saya cintai dan saya banggakan. Jadi terserah pada kalian lah semua ya teman-teman, apa namanya, mau komentar apa ya tentang debat-debat yang ada di persidangan MK. Membagongkan gitu ya teman-teman, menurut saya ya kan. Jadi Patra Zen dan juga ada penyaksian dari ibu apa namanya, ahli ya, tidak salah ya, ibu ahli yang ini menyebut-nyebut apa namanya, Ferdi Sambo gitu, tebus CCTV juga, kasus-kasus CCTV yang dirusak gitu teman-teman. Jadi ya silahkan teman-teman ikuti saja video ini ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Nama saya Arif Patranijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Jilid 2. Wow. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Terakhir ketiga maksudnya. Ya, terakhir ketiga apa maksudnya guys? 135, 136, Terakhir gitu ya. 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan. No. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Ini ada penyaksian dari bapak-bapak ya guys. Ini silahkan teman-teman komentar aja apa pendapat teman-teman semua ya di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin bertanya ke saksi Ahmad Husseiri. Ini sangat menarik Majelis Hakim yang mulia, karena dari tadi dikatakan dari kesaksian beberapa saksi yang awal ada intimidasi, dan intimidasi. Saya ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husseiri dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau ingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang Rahasia. MK. Semua terbuka dan dibuka untuk umum.
kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Betul. Tapi bungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu pertama. Ya. Akhirnya menimbulkan fitnah. Ya. Yang pertama Majelis ini, Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. ya saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi ini. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi Pak, saksi. sebentar, sudah. Tadi memang Ramai guys. didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya Itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul Hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya, tanya yang lain. Baik, saya akan tanya Itu yang dapat lain. selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah sudah saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memantau langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, Di kamar guys. 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN. 3 orang itu membawa surat-suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa? Tidak terlihat foto. Tidak terlihat. Bapak lihat ya, kalau di gambar Tidak terlihat guys. bisa tampak mencoblos nomor berapa Kalau tadi di ya? gambar tidak Pak, tapi Bapak lihat. waktu perjalanan Ya. saya mau masuk TPS itu karena di Siprang itu saling tanya, kamu nyoblos berapa tadi? Banyak saya sampai capek. Nomor berapa yang dijoblos? Nomor 2. Ya nggak jelas guys. Pengakuan di luar, Ya. bukan ketika nyoblos Bapak saksikan. Itu kan yang terjadi itu bukan hanya 3 orang Pak, tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Ngambang guys. Berapa Pak? Kalau Bapak tadi katakan Bapak mendengar. Pertama Bapak katakan Bapak melihat. Kami keberatan yang mulia. Pertanyaannya dengan dialogis, tidak seperti Ya ada aja yang baik. Sebenarnya. Iya, Pak, melalui saya saja Pak, melalui hakim Pak. silakan. Terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja yang mulia. Tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu Pak, di dalam kamar itu dicoblos pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Ya. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera Lah apalagi nih. lihat secara langsung. Ya. Yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Bingung guys. Apa maksudnya Bapak ini guys ya? Cukup. Jadi tidak baru. Sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Ya. Ya. Yang tengah. Jagain juga ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung. Ya. Yang tengah yang dicoblos. Ya. Pak Hotman sudah baca atau belum, dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 kekuasaan. Lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 Yang mulia. terkait Mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi soalnya dia. Permohonan Ya saksi nih guys ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi kan sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Ya. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa Pendapat. permohonan itu. Iya. Dijawab saja kalau soal izin itu yang kan mulia.
sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya Yang mulia, pengawasan. Ya, itu kan kesimpulan. Bapak Kami tidak boleh keberatan. berkesimpulan. Ya. Amburadur saksi nih guys ya. Ya, statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Ya, Jadi untuk menjawab terkait nggak paham posisi saksi ya. Abang saksi ini mungkin ahli ini, salah briefing kayak tadi di belakang guys ya. 01, aduh pusing guys. Kayak katanya Bang Hotman, pusing banget. Ya, ini kita lanjut lagi. Ini ahli Ganjar sebut Ferdi Sambo di sidang MK nih. Ini saksinya Ganjar guys, 03 guys. Sudah prediksi bahwa suatu saat informasi Sirekap pasti ditutup. Itu sebelum ditutup. Bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo. Lalu Ya, Pak Sambo guys. KM59 dimusnahkan, bisa terjadi itu. Ya, Yang lain saja Ibu. Ya. Sudah. yang lain saja Ibu. Terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU, mohon maaf, saya memang tidak membuat persis sama. Iya. Tadi C1 tahu itu salah, C hasil gitu ya. C Iya, hasil, iya, D Bu. hasil PPK, D hasil kabupaten kota itu memang ada ya. Untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D. Iya. Kemudian SK KPU 224 ini saya agak lupa Pak. 360. Aduh, gimana ini Pak ahlinya Ibu? 360 tentang Apa itu didasarkan Sirekap ataukah? Oh ya, saya tadi dapat pencerahan bahwa Sirekap itu di aturannya memang sudah dijadikan sebagai alat bantu untuk publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional. Itu sudah diatur oleh undang-undang peraturan KPU mungkin ya. Karena saya bukan orang hukum, tapi saya yakin saya dapat informasi itu diatur. Jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari Sirekap sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi. Jadi tidaklah bertentangan kalau Sirekap itu dipakai, justru membantu karena tujuan Sirekap awalnya kan salah satunya adalah dengan ada Sirekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng. Sana kemari nih guys. Zaman sudah berubah, teknologi ada, dia di entry langsung oleh pelakunya. Orang yang mempunyai 2019 kurang otoritas apa guys? menghasilkan formulir tersebut, data tersebut. Waktu Pak Anies janjikan Dahlan Iskan akan datangkan tim sepak bola Juventus, Real Madrid dan Barcelona gitu katanya. Ini kita lihat ya. Pokoknya mari kita mumet bareng ya guys. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya. Ya, sampai sekarang belum terjadi ya sih, gimana ini? Mas Anies ya guys. Ya dia. Silakan teman-teman komentar saja teman-teman. Silahkan baku hantam sudah di bawah ini di kolom komentar guys ya. Jadi kita tetap menunggu ya si keputusan. Makin hari persidangan makin seru ya guys. Makin lucu makin seru gitu ya. Di kubu 01 ini sangat-sangat nyeleneh gitu guys. Membagongkan dan sangat ngelawak gitu guys. Dan sangat mengambang apa yang disampaikannya gitu guys. Saksi-saksi ahlinya juga yang ditampilkan juga sepertinya kurang literasi lah gitu menurut saya guys ya. Jadi ya kurang meyakinkan hakim. Jadi menurut Bang Hotman Paris juga ini sudah terpatahkan dari awal ya permohonan pengaduannya gitu di MK guys. Jadi baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.